Pak Darto adalah seorang lelaki paruh baya yang setiap hari berkeliling menjajakan daun pisang. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, bersama istrinya, Bu Sarmi, dan anak semata wayangnya, Wati, yang masih duduk di bangku SMP. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Pak Darto sudah beranjak dari tempat tidurnya. Ia mengambil sabit tua yang sudah menemani pekerjaannya bertahun-tahun dan berjalan menuju kebun pisang di belakang rumah. Kebun itu bukan miliknya, melainkan milik seorang juragan tanah bernama Pak Sarmin. Setiap bulan, Pak Darto harus membayar sewa agar bisa mengambil daun pisang di sana. Di bawah cahaya remang-remang lampu minyak, Pak Darto memotong satu persatu daun pisang yang masih segar. Setelah cukup banyak, ia mengikatnya dengan tali rafia, lalu mengangkutnya ke gerobak kecil yang sudah menunggunya di tepi jalan. Bu Sarmi membantu dengan membuatkan teh hangat untuk suaminya. "Darto, hati-hati di jalan ya, jangan lupa sarapan sebelum berangkat," katanya lembut. Pak Darto tersenyum. "Iya Sarmi, doakan saja dagangan hari ini laku." Setelah menghabiskan teh hangat, Pak Darto berangkat ke pasar tradisional di kota. Pak Darto tiba di pasar ketika matahari mulai menyingsing. Ia mendorong gerobaknya ke sudut pasar, tempat para pedagang bahan makanan berkumpul. Di sana, ia sudah punya langganan tetap, seperti Mak Ijah penjual nasi uduk, Bang Soleh tukang lontong sayur, dan Bu Yati yang menjual kue basah. "Pak Darto, daun pisangnya masih segar kan?" tanya Mak Ijah. "Tentu saja, Mak. Baru tadi pagi saya potong," jawab Pak Darto, sambil mengangkat setumpuk daun hijau segar. Satu persatu, pelanggannya mulai berdatangan. Namun, tidak semua dagangannya terjual. Kadang, ia harus berkeliling pasar untuk menawarkan dagangannya ke pedagang lain. Siang itu, cuaca sangat panas. Keringat mengucur di tubuh Pak Darto, tapi ia tetap tersenyum dan menawarkan dagangannya. "Pak, saya ambil 10 lembar saja ya," kata seorang ibu penjual lemper. Pak Darto menyerahkan daun-daun tersebut dengan hati-hati. "Silakan Bu, daunnya masih bagus dan tidak sobek." Setelah hampir seharian berdagang, akhirnya daun pisangnya ludes. Pak Darto pun menghitung hasil penjualannya dan bersyukur karena hari itu cukup banyak yang membeli. Dengan uang yang diperoleh, ia mampir ke warung untuk membeli beras dan lauk sederhana sebelum pulang ke rumah. Namun, tidak setiap hari keberuntungan berpihak pada Pak Darto. Suatu hari, hujan turun deras sejak subuh. Pak Darto tetap berangkat ke pasar dengan harapan masih ada pelanggan yang membeli dagangannya. Namun, sesampainya di pasar, ia mendapati suasana yang sepi. Banyak pedagang tidak membuka lapaknya karena takut dagangan mereka basah. Pak Darto mencoba bertahan. Ia menutupi daun pisangnya dengan plastik, berharap ada pembeli yang datang. Namun, hingga siang hari, hanya beberapa lembar yang laku terjual. Ketika hujan mulai reda, seorang pria datang menghampirinya. "Pak, saya mau beli daun pisangnya, tapi bisakah harganya lebih murah?" tanyanya. Pak Darto tersenyum lemah. Ia butuh uang, tetapi jika menjual terlalu murah, ia akan rugi. "Maaf Pak, harga sudah pas, saya juga harus mencari nafkah." Pria itu pergi tanpa membeli apapun. Pak Darto hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa menjadi penjual kecil seperti dirinya tidak selalu mudah. Saat hari mulai sore, Pak Darto memutuskan untuk pulang dengan sisa dagangannya. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, merasa kecewa karena hari itu dagangannya tidak laku. Namun, begitu sampai di rumah, ia melihat Wati sedang belajar dengan penuh semangat. "Pak, aku dapat nilai bagus di sekolah," seru Wati. Sambil menunjukkan buku rapornya, Pak Darto tersenyum. Kelelahan dan kesedihannya langsung sirna. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah hal terpenting. Bu Sarmi menyajikan segelas teh hangat untuk suaminya. "Jangan sedih, Pak. Besok masih ada rezeki lain. Yang penting kita tetap berusaha dan bersyukur." Pak Darto mengangguk. Ia sadar bahwa hidup memang penuh ujian, tetapi selama ia tetap berusaha dan tidak menyerah, selalu ada harapan. Dan esok pagi, seperti biasa, Pak Darto akan kembali memotong daun pisang
dan menjajakan dagangannya di pasar. Ia percaya bahwa setiap tetes keringatnya adalah bentuk kasih sayang untuk keluarganya, dan itu sudah lebih dari cukup. Keesokan harinya, Pak Darto kembali berangkat ke pasar dengan penuh semangat. Namun, saat ia tiba di tempat biasanya, ia terkejut melihat seorang pria muda dengan gerobak besar yang penuh dengan daun pisang segar. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Gito, tampak percaya diri menawarkan dagangannya kepada pelanggan Pak Darto. Daun pisang murah, lebih segar, lebih banyak, seru Gito dengan suara lantang. Maijah, yang biasanya membeli dari Pak Darto, kini menghampiri gerobak Gito. Begitu juga dengan beberapa pelanggan lainnya, Pak Darto hanya bisa menelan ludah. Ia mencoba bersikap tenang, tapi hatinya mulai cemas. Saat akhirnya seorang pelanggan menghampirinya, Pak Darto tersenyum. "Silakan, Bu. Seperti biasa ya." Namun, ibu itu ragu-ragu. "Maaf, Pak Darto. Saya mau coba beli dari sana dulu. Harganya lebih murah." Pak Darto terdiam. Ia tahu bahwa persaingan adalah hal yang wajar dalam berdagang, tetapi ia tidak menyangka harus menghadapi saingan dengan harga lebih murah. Saat sore menjelang, dagangan Pak Darto masih tersisa cukup banyak. Biasanya, ia bisa menjual habis sebelum pulang, tapi hari itu tidak. Dengan langkah berat, ia mendorong gerobaknya pulang. Di rumah, Bu Sarmi menyambutnya dengan senyum hangat. "Bagaimana jualannya, Pak?" Pak Darto menghela napas. "Kurang laku, Sarmi. Ada pedagang baru di pasar. Harganya lebih murah." Bu Sarmi berpikir sejenak. "Mungkin kita harus mencari cara lain, Pak. Mungkin ada pelanggan di tempat lain yang butuh daun pisang." Pak Darto mengangguk. "Besok aku coba keliling kampung sebelum ke pasar. Siapa tahu ada warung-warung yang butuh." Keesokan harinya, sebelum ke pasar, Pak Darto berkeliling ke beberapa warung makan di kampung sekitar. Ia mendatangi rumah-rumah yang sering membuat nasi uduk dan kue basah. Ternyata, beberapa pemilik warung tertarik. "Kalau gitu, setiap pagi antarkan ke sini?" "Ya, Pak Darto. Saya butuh daun pisang setiap hari." Pak Darto merasa lega. Meskipun di pasar persaingan makin ketat, ia masih bisa mencari rezeki di tempat lain. Namun, tantangan belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Pak Darto kembali ke pasar, ia mendengar kabar buruk. Seorang pedagang berbisik padanya, "Pak Darto, hati-hati. Si Gito ngomong ke orang-orang kalau daun pisang Bapak banyak yang layu." Pak Darto terkejut. "Benarkah? Tapi daun-daunku selalu segar. Makanya Bapak harus hati-hati. Mungkin dia iri karena pelanggan Bapak mulai kembali." Pak Darto tidak ingin terpancing emosi. Ia tetap melayani pelanggannya dengan sabar dan ramah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa persaingan di pasar semakin tidak sehat. Suatu hari, saat ia sedang membereskan dagangannya, tiba-tiba seorang pelanggan datang dengan wajah kesal. "Pak Darto, daun yang saya beli kemarin banyak yang sobek. Saya rugi." Pak Darto terkejut. "Benarkah, Pak? Tapi saya selalu memilih daun yang bagus." "Saya tidak tahu, tapi saya kecewa," kata pelanggan itu sebelum pergi. Pak Darto merasa ada yang tidak beres. Apakah mungkin ada seseorang yang sengaja merusak dagangannya? Pak Darto tidak ingin menuduh tanpa bukti. Malam harinya, ia berbincang dengan Bu Sarmi dan Wati. "Ayah harus hati-hati," kata Wati. "Mungkin ada yang sengaja menjatuhkan ayah." Pak Darto mengangguk. "Besok aku akan lebih berhati-hati." Keesokan harinya, ia datang ke pasar lebih awal dan mengamati dagangannya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Gito mendekati gerobaknya saat ia sedang pergi sebentar ke toilet. Gito terlihat menyelipkan beberapa daun yang sudah rusak di antara tumpukan dagangan Pak Darto. Pak Darto segera menghampirinya. "Gito, apa yang kau lakukan?" Gito terkejut dan mencoba lari, tapi beberapa pedagang lain melihat kejadian itu. "Jadi benar, dia yang merusak daun Pak Darto," seru seorang pedagang. Akhirnya, kebenaran terungkap. Gito hanya menundukkan kepala, malu karena kelakuannya terbongkar. Sejak saat itu, ia tidak lagi berdagang di pasar tersebut. Pak Darto merasa lega.
Ia tidak pernah ingin bermusuhan dengan siapapun, tetapi ia bersyukur karena kejujurannya akhirnya menang. Setelah itu, dagangannya kembali laris. Ia bahkan mendapat lebih banyak pelanggan karena orang-orang mulai mempercayainya kembali. Beberapa bulan berlalu, usaha Pak Darto semakin berkembang. Ia tidak hanya menjual daun pisang, tetapi juga mulai menjual batang pisang untuk pakan ternak. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia akhirnya bisa menabung lebih banyak. Ia dan Bu Sarmi bahkan mulai bermimpi untuk memiliki kebun pisang sendiri agar tidak lagi bergantung pada sewa lahan. Suatu hari, Wati pulang dari sekolah dengan kabar gembira. "Pak, aku dapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke SMA terbaik di kota." Pak Darto tersenyum bangga. "Alhamdulillah, ini semua karena kerja keras kita semua." Meskipun hidup penuh tantangan, Pak Darto tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa selama ia bekerja keras dan jujur, rezeki akan selalu datang. Dan dengan penuh semangat, ia kembali mendorong gerobaknya, siap menghadapi hari esok dengan harapan baru. Usaha Pak Darto semakin berkembang. Ia tidak hanya berjualan di pasar, tetapi juga menerima pesanan dari beberapa warung makan dan pedagang jajanan di desa-desa sekitar. Dengan tabungan yang cukup, ia mulai menyicil sebidang tanah kecil untuk ditanami pisang sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, hujan turun dengan deras, disertai angin kencang yang mengguncang desa tempat Pak Darto tinggal. Petir menyambar beberapa kali, membuat malam itu terasa mencekam. Keesokan paginya, ketika Pak Darto pergi ke kebun untuk memeriksa tanaman pisangnya, ia terkejut melihat banyak pohon tumbang. Daun-daun yang biasanya hijau segar kini berserakan di tanah, basah dan rusak terkena hujan. Bu Sarmi yang menyusul ke kebun menatap dengan cemas. "Ya Allah, Pak, bagaimana ini?" Pak Darto menghela napas panjang. "Kita harus bersabar, Sarmi. Mungkin ini ujian. Aku masih punya stok daun di rumah. Besok tetap akan aku jual ke pasar. Namun dengan banyaknya daun yang rusak, stoknya semakin berkurang." Ia mulai khawatir tidak bisa memenuhi pesanan para pelanggan tetapnya. Musibah tidak hanya menimpa Pak Darto. Banyak kebun pisang di desa-desa sekitar juga mengalami kerusakan akibat hujan badai. Akibatnya, pasokan daun pisang menurun drastis, dan harga naik 2 kali lipat. Pak Darto menghadapi dilema besar. Jika ia menaikkan harga, beberapa pelanggan bisa saja lari ke pedagang lain atau mencari alternatif lain seperti plastik atau daun jati. Namun, jika ia tetap menjual dengan harga lama, ia akan merugi. Di pasar, seorang pelanggan setianya, Mak Ijah, mengeluh. "Pak Darto, kenapa harga naik? Biasanya tidak semahal ini." Pak Darto menjelaskan dengan sabar, "Mak, pohon-pohon banyak yang tumbang. Daun pisang sekarang sulit didapat." Mak Ijah menghela napas. "Kalau begini, saya mungkin harus mengurangi pesanan. Modal saya juga pas-pasan." Pak Darto memahami kesulitan para pelanggannya. Ia akhirnya memutuskan untuk tetap memberikan harga khusus bagi pelanggan tetapnya, meskipun untungnya lebih kecil. Yang penting usaha tetap jalan, pikirnya. Namun, masalah belum selesai. Di tengah kesulitan yang dialami Pak Darto, muncul seorang pedagang baru bernama Jaya. Tidak seperti Gito dulu. Jaya memiliki modal besar dan membeli daun pisang dari luar daerah dengan harga murah. Jaya mulai menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Ia bahkan memberikan diskon bagi pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak. Pak Darto mulai kehilangan beberapa langganan, terutama para pedagang yang mengutamakan harga murah daripada kualitas. Suatu hari, salah seorang pelanggan Pak Darto, Bu Yati, datang kepadanya dengan raut wajah bingung. "Pak Darto, saya sebenarnya lebih suka beli dari Bapak, tapi Jaya kasih harga lebih murah. Saya harus bagaimana?" Pak Darto tersenyum. "Bu Yati, saya tidak bisa memaksa Ibu. Saya hanya bisa menjamin bahwa daun yang saya jual selalu segar dan tahan lama. Kalau Ibu butuh, saya tetap siap menyediakan." Bu Yati mengangguk. "Saya pikir-pikir dulu ya, Pak." Pak Darto sadar bahwa dalam dunia usaha, persaingan adalah hal yang wajar. Namun, ia tetap percaya bahwa kejujuran dan kualitas adalah kunci utama untuk bertahan.
Melihat situasi yang semakin sulit, Pak Darto mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa banyak pelanggan membutuhkan daun pisang dalam kondisi tertentu. Misalnya, sudah dipotong kecil-kecil untuk membungkus kue atau dibersihkan dari seratnya agar lebih praktis. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjual daun pisang dalam bentuk yang lebih rapi dan siap pakai. Bu Sarmi dan Wati membantu di rumah. Mereka memotong dan merapikan daun sebelum dibawa ke pasar. Hasilnya, para pelanggan merasa lebih senang karena tidak perlu repot lagi mengolah daun sebelum digunakan. Tak lama kemudian, beberapa pelanggan yang sempat pindah ke Jaya kembali ke Pak Darto. Daun Pak Darto lebih bersih dan praktis. Saya tidak perlu banyak membuang waktu, kata mereka. Pak Darto tersenyum puas. Ia belajar bahwa di dunia usaha, inovasi sangat penting untuk bertahan. Namun, cobaan lain kembali datang. Suatu malam, seorang tetangga datang tergopoh-gopoh ke rumah Pak Darto. "Pak Darto, kebun pisang Bapak ada yang mencuri." Pak Darto langsung berlari ke kebunnya. Begitu sampai, ia melihat beberapa pohon pisang sudah ditebang secara sembarangan. Dengan hati berdebar, ia memeriksa sekeliling. Jejak kaki terlihat di tanah yang basah, tetapi pencurinya sudah pergi. Pak Darto merasa sedih dan marah, tetapi ia tidak ingin gegabah. "Kita harus lebih berhati-hati," katanya pada Bu Sarmi. "Aku akan meminta bantuan tetangga untuk berjaga malam." Beberapa malam berikutnya, Pak Darto dan beberapa warga bergiliran berjaga di sekitar kebun. Akhirnya, suatu malam, mereka berhasil menangkap seorang pria yang sedang mencoba mencuri daun pisang. Ternyata, pencurinya adalah seorang buruh tani yang terdesak kebutuhan ekonomi. Pak Darto bukannya marah, justru menawarkan pekerjaan kepadanya. "Kalau kau butuh uang, datanglah padaku. Aku butuh orang untuk merawat kebun ini," kata Pak Darto. Pria itu terkejut dan terharu. Sejak saat itu, ia bekerja untuk Pak Darto dengan penuh kesungguhan. Dengan kerja keras dan ketekunan, usaha Pak Darto semakin maju. Ia tidak hanya menjual daun pisang di pasar, tetapi juga memasok ke beberapa restoran dan catering di kota. Kini, ia tidak perlu lagi menyewa lahan orang lain, karena kebun miliknya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Wati pun lulus SMA dengan nilai bagus dan mendapatkan beasiswa kuliah. Pada suatu sore yang cerah, Pak Darto duduk di teras rumahnya, menikmati teh hangat bersama Bu Sarmi. "Kita sudah melewati banyak cobaan, Sarmi," katanya sambil tersenyum. "Iya, Pak. Tapi kita tidak pernah menyerah," jawab Bu Sarmi. Pak Darto memandang kebunnya yang hijau, penuh dengan pohon pisang yang subur. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena bagi Pak Darto, selama masih ada semangat dan kerja keras, selalu ada jalan menuju kesuksesan.